Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Widyarti Ristamaya SDMkom. Oke, di sini untuk materi kita hari ini yaitu penggunaan grafik dalam halaman web. Oke. Grafik dalam halaman web ini biasanya orang menggunakan gambar untuk memperindah situsnya. Jadi, HTML ini menyediakan teks IMG ya untuk menampilkan gambar dalam halaman web. Dari berbagai macam format gambar yang ada, jadi hanya beberapa saja yang bisa digunakan dalam membuat halaman web. Oke, format gambar yang paling sering digunakan adalah GIF dan JPEG ataupun JPG. Standar penulisan teks IMG adalah IMG SRC sama dengan gambar. Gambar ini adalah nama filenya. Diikuti dengan extensionnya atau JPG ataupun GIF. ALT alternatif ini ya. ALT ini maksudnya alternatifnya apabila gambar tersebut tidak bisa ditampilkan misalnya dengan format-format tertentu. Jadi ALT sama dengan nama alternatifnya. Jadi nama alternatifnya apa? Biasanya ini kita sesuaikan aja dengan gambar tersebut itu menunjukkan gambar apa, ya. Oke, atribut SRC ini digunakan untuk menentukan sumber gambar. Atribut ALT ya berfungsi sebagai teks pengganti gambar untuk browser yang tidak bisa mendukung grafik atau apabila klien sengaja mematikan fasilitas pemanggilan gambar. Misalnya ada auto load image pada Netscape yang sering digunakan untuk di sini ya mematikan fasilitas pemanggilan gambar tersebut. Oke. Agar gambar tersebut dapat ditampilkan di halaman web, ya setidaknya kita sudah menyiapkan gambar yang ada pada folder tempat kita bekerja. Seperti dalam praktek ini, gambar ini diletakkan di dalam folder misalnya www.alfati.com. Serta di dalam folder tersebut kita buat folder baru khususnya dengan nama folder yaitu gambar. Di mana dalam folder tersebut nanti diisi file khusus gambar-gambar saja untuk yang kita gunakan dalam mendesain web. Di sini agar lebih jelas ya, kita langsung aja praktekkan. Ya, adapun contoh programnya di sini kita masih menggunakan aplikasi Notepad++. Kemudian nanti kita ketikkan source code di bawah ini ya dengan penggunaan IMG. Oke, langsung saja di sini kita buka Notepad++-nya. Oke. Oke, ini yang tampil ini adalah materi-materi HTML yang sebelumnya sudah kita praktekkan ya pada channel YouTube sebelumnya. Oke, di sini kita buka file baru, file new. Oke, selanjutnya kita ketikkan HTML, kemudian head, kemudian title. Kita buat aja di sini judulnya tag grafik pada halaman web. Tutup dengan title. Oke, kemudian ditutup dengan head. Oke, sini kita buat tag body. Misalnya kita mau latar belakangnya itu adalah warna, berarti kita gunakan BG color. BG color sama dengan misalnya latar belakangnya warnanya hijau, green. Oke, selanjutnya kita buat posisi gambarnya itu ke tengah ya, center. Kemudian kita buat judul headingnya nanti judul besarnya H2. Oke, dengan menggunakan jenis tulisan bisa kita
Dan jenis tulisannya misalnya Comic Sans MS. Oke, baru untuk warna tulisan gunakan color, misalnya warna tulisannya white. Karena backgroundnya tadi hijau, jadi tulisannya supaya nampak kita gunakan white. Misalnya di sini judulnya adalah grafik pada halaman web. Subjudulnya ya, ditutup dengan font dan jangan lupa ditutup dengan heading 2. Oke, disinilah kita misalnya mau ngambil gambar. Kita gunakan IMG SRC. RSC ini adalah nama gambarnya, tapi di sini kita kopikan dulu gambarnya ya, karena di folder kita tidak ada gambarnya. Jadi di sini kita kopikan dulu. Kita cari di folder gambar, misalnya di picture. Oke. Kita ambil aja lupa gambar di misalnya di sini. Ini ada gambar, kita ambil aja misalnya gambar ya, salah satunya. Ctrl C, kita letakkan di htdocs, khususnya di folder kita yaitu www.alfati.com. Sini kita buat folder baru. Oke, misalnya nama foldernya adalah gambar. Kemudian di dalam gambar ini kita pastekan berupa gambar ya. Misalnya foto ya, dengan format JPG. Jadi ingat formatnya di sini kita gunakan JPG atau bisa juga GIF ya. Ini sebagai sampel kita gunakan JPG. Jadi di dalam folder gambar ada nama gambar atau nama filenya adalah foto. Oke, kita kembali ke ini lagi. Oke, di sini kita masukkan nama gambarnya tadi ya. Tapi di sini kan kita menggunakan nama foldernya tadi gambar, kemudian di dalam gambar tadi ada nama file gambarnya itu adalah foto titik dengan format JPG. Oke, harus sesuai ya. Ini tadi Ibu ulang lagi, di sini di folder nama folder ininya tadi gambar dan nama filenya foto dengan format JPG. Oke, sini misalnya sudah. Kalau misalnya gambarnya ada browser yang memang tidak bisa menampilkan gambar, jadi kita ganti alternatif, misalnya alternatifnya adalah foto anak. Oke, ditutup. Oke, setelah ini kita tutup senternya, jadi nanti posisi gambarnya itu di tengah ya, sama tulisannya. Oke, selanjutnya ditutup dengan tag body, kemudian ditutup dengan tag HTML. Oke, ini sampel penggunaan tag grafik pada halaman web ya, dengan menggunakan tag IMG SRC, nama folder diikuti dengan nama file dengan format, kemudian nama alternatifnya. Oke, kita simpan file save as. Kita simpan aja dengan nama grafik. Di sini pastikan foldernya sama ya. Ini saya pastikan lagi di C, apa C2 Triad.
kemudian di folder htdocs. Kita masih menggunakan folder yang sama, yaitu www.alfati.com. Kita buka. Ini adalah materi-materi ya, file-file yang sudah kita praktekkan. Jadi bagi yang belum mempraktekkannya, lihat di channel YouTube yang sebelumnya ya. Ini semua sudah kita praktekkan. Oke, di sini kita buat namanya, nama filenya graphic.html. Kita savekan. Oke, kalau udah selesai, kita buka web browsernya, salah satunya Microsoft Edge, atau bisa kalian gunakan Google Chrome ataupun Internet Explorer. Oke ya. Di sini kita tunggu untuk terbuka Microsoft Edge-nya. Selanjutnya di Microsoft Edge-nya ini ya, khususnya di bagian HTTP-nya, kita ketikkan localhost-nya, ini nama servernya, karena kita masih sifatnya lokal ya. Kemudian kita ketikkan nama foldernya, www.graphic. Ini tadi nama foldernya dulu atau nama domainnya yang kita gunakan, yaitu alfati.com _ baru diikuti dengan nama file. Nama filenya graphic.html. Kita enter. Oke, ini dia contoh penggunaan grafik pada halaman web. Maka gambar tersebut akan ditampilkan. Ini dia. Oke ya, jadi itu dia untuk materi kita hari ini ya. Di sini contoh dari penggunaan grafik pada halaman web. Oke, ini dia. Apabila kalian ingin menggunakan latar belakangnya itu adalah gambar. Tadi kan di sini latar belakangnya warna hijau. Dan kita menginginkan latar belakangnya itu gambar, maka kita menggunakan tag body-nya adalah background, diikuti dengan nama gambar, baru diikuti dengan nama filenya. Untuk lebih jelasnya di sini kita langsung saja kita pastikan latar belakangnya di sini udah ada. Jadi untuk itu kita cari gambar yang kita gunakan. Misalnya mau latar belakangnya di sebelumnya ya. Misalnya kita ambil salah satu gambar ini, Ctrl+C kan, kita letakkan di file folder kita ya, di www.alfati.com. Kemudian di sini ada folder gambar, kita buka. Di sini kita tambahkan atau kita pastekan untuk latar belakangnya. Di sini nama filenya latar_belakang. Ya, jadi kita harus ikuti nih. Jadi kalau kalian mau gambarnya lain ya bisa ya. Ini kalau mau direnamkan, misalnya kita buat aja latar. Ya nggak salah ya. Jadi kita ikuti di sini. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan di ini yang body BG color sama dengan green. Ini kita ganti latar belakang. Jadi di sini misalnya judulnya tag grafik pada halaman web ya, dan latar belakang untuk pembedanya ya. Oke, di sini kita hapus. Ini tadi yang menggunakan BG color, kita mau gunakan dia background. Background sama dengan nama folder yang kita gunakan adalah gambar,
kemudian nama filenya adalah latar.jpg. Nah, jadi kita lihat lagi di sini formatnya apakah sudah pas di folder yang kita buat. Kita sorot di sini, udah pas JPEG ya, bukan JPG melainkan JPEG. Oke, di sini JPEG. Oke, kalau udah selesai di sini kita simpan dengan nama yang berbeda. Misalnya di sini tadi grafik, di sini grafik underscore latar dot html, ya, latar belakang itu ya. Oke, kita jalankan. Apakah ada perbedaan? Ini tadi yang menggunakan grafik dengan latar belakang warna ya, green. Di sini kita mau gunakan grafik dengan latar belakang background, grafik underscore latar, enter. Oke, jadi di sini akan tampil latar belakangnya berupa gambar. Oke, itu dia untuk materinya hari ini ya. Maka untuk pertemuan hari ini saya tutup aja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.